Oke, teman-teman, saya Koko Numerologi sedang bersama, saya panggilnya namanya Ko Michael, ya, Ko Michael. Nih, Ko Michael nih mau dipanggil apa nih? Mau disebutnya apa nih? Mau pakar apa nih? Pakar A, B, C? Ko Michael aja. Ko Michael aja dibilangnya ya. Oke, hari ini di video kali ini saya mau bahas mengenai dunia metafisik ya. Wih, dunia metafisik ini kan yang teman-teman tahu ya, mungkin Anda taunya ya fisika gitu ya. Tapi kalau metafisik ini apa gitu ya? Ini ilmu apa segala macam ya. Nah, oke, langsung aja ya. Ko Michael, ini kalau bicara metafisik ini pecahan atau alirannya berbeda gak sih sama fisika atau sama kuantum fisika gitu loh kok? Oke, ini pertanyaan di awal, jadi aku jawabnya juga dengan di awal ya, simple ya, bahwa metafisika itu adalah sebelum. Oh, meta itu sebelum. Okay. Fisika itu kita bisa ngomongnya ilmu. Iya. Jadi apapun yang kita bahas di dunia metafisika belum diterima sebagai ilmu murni. Jadi belum diterima sebagai sains, maka metafisika kita juga biasanya sebut dengan meta science. Gitu. Okay. Tapi udah banyak kan orang-orang yang masuk, yang belajar dan masuk dan mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada di metafisika kan. Udah banyak sekali loh, berbagai negara, bahkan ilmunya sudah ribuan tahun yang lalu kan. Contoh kayak numerologi. Ya kan, saya kira kan numerologi, ilmu ini ketika saya pelajari, ini ilmunya sudah ribuan tahun yang lalu. Kenapa masih bisa dibilang masih metafisika? Nah, untuk suatu ilmu bisa dimasukkan dalam kategori sains murni. Sains murni ya. Sains murni ya. Maka dia harus bisa pertama diuji dengan kaidah-kaidah saintifik. Kaidah-kaidah ya. Ini jadi masalah. Tapi itu juga bukan terjadi di numerologi toh. Nasib yang sama itu banyak dialami oleh ilmu-ilmu lainnya yang saat ini kita tahu sudah diterima, tapi dulunya susah sekali diterima. Pertama, misalnya akupunktur. Akupunktur ya, ya, acupressure gitu-gitu ya. Itu pertama ya banyak sekali penolakan. Karena apa? Dibilangnya itu tidak saintifik, tidak ilmiah gitu ya, tidak saintifik, tidak ilmiah. Tapi setelah melalui 50 sekian tahun ya, mungkin berpuluh-puluh tahun, 60, 70 tahun, akhirnya banyak dokter-dokter sekarang yang menggunakan acupressure, akupunktur dan sebagainya gitu ya. Itu hal yang sama terjadi. Lalu hal kedua adalah psikologi. Psikologi itu sebenarnya bukan sains murni loh, ya. Nah, kalau teman-teman banyak kuliah, bahkan ada kuliahnya ya, kuliah psikologi. Sebenarnya itu bukan sains murni, ya. Coba tanya pada dosen-dosennya, ya. Itu bukan scientific murni. Ya. Tapi itu sudah ada di jalur akademis. Ya, karena ya banyak hal-hal yang sudah dibukukan, percobaan-percobaan, tesis-tesis ya yang sudah mulai dibukukan. Sama kalau ngomong aliran kuliah ya, itu kuliah astrologi ada loh di luar negeri, di university loh. Tapi dunia astrologi juga belum diterima sebagai sains murni kan. Masih meta science. Mungkin bisa dibilang metafisika itu adalah sains yang tertunda. Iya, kayak akupuntur kan bisa aja kan? Betul. Semua orang sama seperti semuanya masih dibilang magic saat belum bisa dijelaskan. Tapi setelah suatu hal bisa dijelaskan, maka dia akan menjadi logic. Padahal sebenarnya gini ya, Ko Michael ya. Saya kan di numerologi ya. Saya belajar dari beberapa guru gitu ya. Itu bisa dipelajari dan bisa dipraktekkan dan tingkat akurasinya juga sangat-sangat tinggi gitu. Ya. Jadi metafisik ini sebenarnya ya terserah lah ya mau dibilangnya sains yang tertunda atau gimana, tapi yang pasti ini bisa banyak manfaat buat banyak orang kan. Gitu. Kita ngomong salah satu guru bapak psikologi dunia, ya, bapak psikologi modern dunia, yaitu Carl Jung. Carl Jung, ya. Dulu itu sangat menjadi pionir lah ya dalam psikologi modern bersama dengan Sigmund Freud. Ya, kalau teman-teman belajar psikologi, psikoterapi, hipnoterapi sudah pasti paham siapa itu Sigmund Freud dan Carl Jung. Nah,
Carl Jung itu tahu, dia memanfaatkan juga simbol-simbol, simbologi, istilah-istilah archetypes itu munculnya dari Carl Jung, dan dia menggunakan simbologi tarot, simbologi numerologi. Carl Jung juga ada bukunya tentang I Ching hexagram, ya. Dia membuat kata pengantar dari buku I Ching hexagram. Nah, jadi itu kan juga termasuk salah satu metode numerologi dan divinasi, ya. Nah, jadi sehebat itu teman-teman sebenarnya. Jadi oleh Carl Jung ini, hal-hal yang mungkin dianggap tabu, ya, dianggap masih meta science, dia sudah adopsi. Dia sudah adopsi, dan dengan pengalaman dia menangani klien-klien, dan ternyata beliau bisa membuat groundbreaking, ya, sebuah ilmu dasar fundamental ilmu baru, yaitu di dalam psikologi itu. Sehebat itu sebenarnya. Jadi gini kok, balik lagi ya, di dalam metafisika ini ada ilmunya apa aja kok? Ya pastinya numerologi ini kan masuk di dalam bidang atau dunia namanya metafisik. Apa aja kok? Numerologi itu salah satu ilmu metafisika yang kita bisa bilang paling tua. Paling tua, ya? Paling tua. Karena manusia sebelum mengenal bahasa, sebelum kita ngomong ABCD ini, ABCD, betul, sudah mengenal angka dulu. Karena dulu kebutuhan menghitung itu lebih duluan muncul daripada berkomunikasi seperti ini. Betul. Ya. Jadi huruf ABC sampai Z itu lebih dulu angka, ya? Ya, itu belakangan. Itu belakangan. Ya, angka duluan. Nah, karena mereka butuh menghitung. Menghitung saat mereka zaman berburu dulu. Zaman berburu kan, misalnya dia berburu apa nih, misalnya ayam, celeng hutan atau segala macam. Dia kan harus hitung, ya. Betul. Dia numpukin kayak gitu kan. Nah, dia kan buat hitungan pertama itu yang pakai coret-coret gitu kan. 1, 2, 5, lalu coret 5 gitu-gitu kan. Coret semuanya, gitu ya. Nggak tahu siapa lah yang menemukan pertama kali gitu, ya. Nah, itu salah satu asal mula dari numerologi sebenarnya. Dan itu dihubungkan dengan saat manusia sudah mulai mengenal kalender sebenarnya, ya. Saat sudah manusia mengenal kalender, maka ada perhitungan-perhitungan dan terjadilah siklus-siklus. Nah, karena sudah ada kalender, sudah tahu ada siklus, dan sudah ada siklus, maka manusia bisa mengenali pola-pola. Oh, orang yang lahirnya di tanggal sekian itu ternyata polanya seperti ini, gitu kan? Nah, itu turun-temurun turun-temurun dikenalin. Oh, nanti orang yang lahirnya di musim-musim tertentu, misalnya, ya. Nah, itu ciri-cirinya ada khusus lagi, gitu. Nah, gitu-gitu. Nah, baru setelah manusia mengenali yang ada di sekitarnya, manusia mulai melihat ke atas. Nah, di atas adalah bintang-bintang, bulan dan bintang-bintang. Jadi kalau angka yang bagian bawah dulu nih, ya. Numerologi, ya. Makanya numerologi dibilang paling kuno, ya. Ilmu metafisika yang paling kuno, yang paling awal. Habis itu bawah baru ke atas. Mereka mencari jawaban di atas lagi, gitu kan. Nah, mereka melihat di atas, oh ternyata di atas ada pola juga, gitu ya. Oh, ada bintang ini, posisi ini. Oh, kalau ada bintang jatuh, meteor, gitu kan. Atau komet, gitu kan. Oh, bakal kejadian apa, gitu kan. Pernah dengar, ya, teman-teman, ya. Nah, itu. Ya, itulah. Jadi bertumbuhnya seperti itu. Jadi bukan dalam waktu 5-10 tahun, tapi dalam kurun waktu ribuan tahun. Betul. Berkembang. Nah, jadilah seperti sekarang ini sebenarnya. Nah, kalau sekarang ini, kalau ada namanya apa aja kok? Alirannya, aliran ilmunya, ya. Aliran ilmu selain numerologi, astrologi. Nah, itu dua yang paling dasar dari segala macam ilmu sebenarnya. Bawah dan atas, gitu, ya. Dari ilmu-ilmu gabungan seperti itu, dari numerologi sendiri berkembang, ya. Ada Vedic numerologi, India, ada I Ching, yang ke Cina, segala macam, ya. Ada nanti ada trigram, hexagram dan sebagainya, ya, teman-temannya. Itu nanti ujung-ujungnya melahirkan ilmu-ilmu seperti
Feng Shui, ya. Tuncia, dan sebagainya ya. Iya. Nah, bintang-bintang di langit, astrologi itu melahirkan, ada astrologi Western, ada astrologi India Vedic, ya, ada astrologi Chinese, yaitu Cewei Toso, ada macam-macam. Akhirnya ada kombinasi ilmu-ilmu itu. Nah, kita mungkin teman-teman pernah dengar human design. Gene Keys. Nah, itu adalah sudah kombinasi antara astrologi, numerologi, I Ching, heksagram dan sebagainya. Oke. Nah, kalau kita bicara itu kan ilmu-ilmunya ya, nama-namanya ya. Itu semuanya itu kan sudah beredar di masyarakat dan banyak membantu banyak orang ya. Nah, apakah ini bisa dibilang namanya ramalan? Ya, sama seperti kita bisa meramal, katakanlah meramal besok akan hujan. Iya. Ya. Kalau aku adalah BMKG, teman-teman, aku pasti bisa meramal besok atau lusa akan hujan atau tidak. Benar ya, Bro Leo ya? Iya. Aku bisa meramal. Misalnya besok aku ramal karena pola-pola. Aku bisa meramal itu karena apa? Karena berdasarkan pola-pola yang dulu terjadi. Iya. Benar ya? Nah, pola-pola yang dulu terjadi yaitu apa? Kecepatan angin, arah angin, kelembaban udara dan sebagainya yang sudah kita catat dulu. Ada parameter inputnya, gitu ya. Nah, aku bisa meramal besok akan hujan. So, itulah ramalanku, dan itu pun ada akurasinya, ya kan? Misalnya berapa persen ya? 70%, 80%, atau 90%. Pasti ada melesetnya juga, gitu ya. Tetapi yang benar-benar aku nggak bisa meramal adalah bahwa Bro Leo besok hujan akan basah kuyup gara-gara hujan itu. Aku nggak bisa ramal. Karena apa? Itu sudah masuk ranah free will seseorang. Nah, dirimu pada saat besok lihat hujan atau lihat huda mendung, dirimu bisa tidur aja di kamar, nggak keluar rumah, gitu kan? Pakai payung, gitu kan? Atau malah sengaja ngajak teman-teman, ngajak aku, Bro Mike, ayo dong kita main-main hujan, main sepak bola, main bola hujan-hujanan mengingat masa kecil misalnya, boleh dong? Terserah. Nah, itu yang nggak bisa diramal sebenarnya. Action kita itu yang dalam domain free will yang nggak bisa diramal. Oke, contoh ya, kalau kayak di numerologi saya itu memprediksi atau membaca polanya bahwa misalkan tahun ini ada rezeki datang nih, ya ada indirect wealth atau direct wealth gitu ya. Kamu bisa dapat rezeki nomplok dan kamu bisa dapat hasil lebih besar daripada kerjaan kamu yang sudah ada nih. Ketika sudah dikasih tahu itu dan dia bengang-bengong, males-malesan di rumah, ya gimana mau datang gitu ya. Padahal kesempatannya ada, tapi persiapannya yang nggak ada, betul ya? Persis. Sama seperti kalau diramalkan, misalnya diramal nih ya. Oh, kamu tahun ini bakal dapat jodoh nih bagi yang jomblo nih, bakal dapat jomblo nih, bakal dapat jodoh nih, gitu ya. Oh, bakal merit nih, gitu kan. Tapi kita di rumah aja, gitu kan. Lalu kalaupun keluar rumah nggak mandi, gitu ya. nggak rias diri, gitu ya. Ya, hasilnya juga nggak akan begitu aja ya. Nggak mungkin tiba-tiba ada ketok pintu. Hai, tok 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 tok. Aku mau ketemu Mas Leo, itu loh calon pasanganku. Loh, kalau kita digituin malah kaget ya. Nggak mungkin ya kayak gitu ya, shock juga ya. Nggak mungkin. Ya, tapi minimal sebenarnya banyak orang kan di sekitar kita itu mereka tuh bingung ya, apa yang akan terjadi ya di tahun ini, di tahun depan, masa depan, atau banyak orang juga mereka pengen tahu tuh tentang jati dirinya dia. Mungkin selama ini dia kehilangan jati diri atau dia belum tahu tentang jati diri, makanya bisa dibantu dengan ilmu-ilmu yang ada di bidang metafisika ya. Salah satunya adalah numerologi ini. Gitu ya. Karena memang ibaratnya ya, misalnya kita dari Jakarta mau ke Bandung deh misalnya ya. Kita nyetir mobil nih misalnya, sekarang nih. Nah, mungkin ada beberapa alternatif jalanan yang kita bisa lalui ya. Misalnya antara lewat tol, nggak lewat tol, entah itu lewat jalur A, jalur B, jalur C gitu ya. Anggaplah ada 4 atau 5 alternatif. Nah, enak nggak kalau kita dikasih tahu gitu loh? Dikasih tahu bahwa kalau lu lewat jalur ini lu bakal ke sini, bakal ketemu macet di sini. Kalau lu lewat sini lu lebih mulus, cuman agak lebih lama gitu karena lebih jauh muter gitu kan. Kalau lewat sini ya gila ya so-so lah gitu loh. Nah, kalau sini hati-hati ada perbaikan jalan misalnya kayak gitu. Lebih enak kan? Nah, tapi selanjutnya kita mau
actionnya apa, kita mau lewat yang mana, itu urusan kita dong. Iya, pilihan ya. Atau malah nggak jadi pergi sama sekali gitu. Betul, betul. Itu juga boleh dong. Iya, iya. Itu urusan kita. Oke, gitu ya. Makanya kita mau keluar rumah aja dari Jakarta ke Bandung aja, kita menggunakan teknologi atau aplikasi. Betul. Masa di dalam hidup kita, kita nggak menggunakan bantuan-bantuan gitu kan? Iya, tebak-tebak buah manggis ya. Kalau dapat buah manggisnya. Iya. Dan percaya atau nggak, Bro Leo? Iya. Memang banyak orang dalam menjalankan hidupnya penuh dengan nebak-nebak. Nah, yaitu apa? Sama nih, paling gampang nih. Waktu kita milih jurusan kuliah. Iya bener ya. Aduh, nih kalau ngomongin kuliah ya, ya kan? Iya, ikut-ikutan, ikut-ikutan temen. Ikut temen, ikut pacar karena pacar di sana. Betul, gitu kan? Iya. Aduh, kena prank gitu. Nah, mau buktinya? Nggak cocok loh. Mau buktinya? Kalau saya pribadi saya nggak cocok loh. Iya. Mau buktinya apa? Berapa banyak lulusan yang setelah lulus kerja di bidang yang sama? Wah, kalau kerja banyak nggak yang kerja lulus kerjanya di bidang yang lain dari yang bidang kuliahnya? Iya. Banyak kan? Banyak. Nah, artinya itu sudah bener ya. Kayak kemarin tuh ya, Teller Bank. Ini Teller Bank nih. Harusnya kan dia lulusannya ekonomi kan biasanya kan. Accounting lah minimal. Accounting kayak gitu ya. Tahu nggak dia lulusannya apa? Teologi. Nah, itu nggak nyambung banget beneran. Dan banyak juga orang sudah di usia 40 atau 50 pengen kuliah lagi. Iya, benar. Yang kuliah kan? Sih. Ya. Dan biasanya kuliahnya yang kali ini pasti jauh berbeda. Pasti jauh berbeda, betul. Dari yang mata kuliah yang dia ambil, jurusan yang dia ambil sebelumnya. Betul, betul. Ya kan dia S1-nya apa, S2-nya, S3-nya pasti lain. Betul, gitu kan? betul. Atau malah dia ngulang S1 di tempat yang lain, di jurusan yang lain gitu kan. Itu banyak nggak? Banyak. Jadi apa sih sebenarnya? Ya karena kita nembak itu kita seperti AK-47 gitu ya, kita senapan mesin. AK-47 ya, hajar semua ya. Kita senapan mesin, kita harapin salah satu peluru kita itu tepat sasaran. Iya, ternyata meleset semua. Terus pelurunya habis lagi. Habis. Habis dong kita kan. Sia-sia gitu ya. Itu yang aku sering bilang, Bro Leo. Iya. Orang rajin itu sama orang males di dunia ini banyakan mana? Males. Masa? Yakin? Oh iya, banyak rajin dong ya. Kalau orang malas itu nggak kerja apa-apa loh. Iya. Tidur aja di rumah loh. Kita ini orang rajin loh ya. Rajin. Karena kita kan? orang lagi buka lowongan pekerjaan, bruk, rame kan. Berarti kita itu banyak orang yang mau kerja kan. Iya, betul. Berarti rajin ya. Kita lagi rajin loh sekarang. Iya. Kalau nggak kita tidur. Iya. Nggak begini ya. Nggak live. Nggak podcast. Betul. Nah, banyak kan orang rajin. Oke. Nah, maaf nih, orang kalau bunuh diri itu orang rajin atau orang malas? Orang kalau bunuh diri itu rajin apa malas? Kayaknya rajin ya. Rajin karena dia mentok ya di mana-mana ya. Kalau orang malas, boro-boro dia kepikir gitu kan. Iya. Dia tidur aja bawa tidur. Bener tidur ya kan. Kalau bener-bener malas ya. Ngeliatin ayam bertelur gitu ya. Orang kebanyakan putus asa. Putus asa itu karena dia rajin. Dia merasa dia sudah rajin, udah all out, tapi hasilnya tidak ngikutin. Iya ya, kerja angka 10 hasilnya angka 0 gitu ya. Oke. Kerjanya 10, hasilnya cuma 1. Okay. Lalu dia lihat sebelah yang lain gitu ya. Iya, lebih sukses gitu. Kerjanya 10, hasilnya 20 gitu kan. Iya. Nah, dia frustasi dong, teman-teman. Oh iya, dia bandingin sama yang lain ya, teman-teman sekitar ya. Karena mungkin dia rajin, dia ngotot, tapi ngototnya di tempat yang salah. Itulah makanya kokonumerologi dengan analisa-analisa numerologinya ini sangat membantu teman-teman. Ya. Ini Bro Leo punya analisa-analisa ini super membantu. Jadi kan bisa mengarahkan, ya kan? Orang ini nggak coba-coba gitu loh. Betul. Kita coba-coba boleh. Iya. Cuma 1, 2, 3 kali gitu ya. Jangan coba-cobanya 20, 100 kali gitu kan. Akhirnya waktu kita tuh terbuang percuma sia-sia gitu kan. Kita udah sadar-sadar udah tua, udah 60 tahun. Iya, benar. Kan bingung, masih nyoba-nyoba. Iya. Udah 50 tahun, 60 tahun masih nyoba-nyoba kan bingung ya. Itu telat sih. Nah, telat sih. Itu jadi sebenarnya orang kan tadi bilang, ya kan kalau semuanya tergantung free willku, maka aku nggak perlu dong ramalan-ramalan gitu kan. Aku nggak perlu dong metafisika, aku nggak perlu dong kokonumerologi. Ya, kalau gitu kita akan nyoba-nyoba dengan nembak buta gitu kan.
mendingan kita jadi sniper gitu kan. Betul. Kita dikasih tahu, itu loh kamu nembaknya di sana, ini loh di sana. Iya. Jadi kita nembaknya sekali, 2 kali, 3 kali maksimal. Betul. Udah langsung kena sasaran. Asik kan? Asik. Ya, makanya kok di salah satu produk saya ya, di dalamnya itu yang di dalam personal blueprint ya, di dalam itu kan ada bicara tentang unsur ya. Unsur itu kan ada 5, api, air, kayu, tanah, logam. Nah, jadi kalau di pekerjaan ya, ini kita ngomong kalau rajin-rajinnya kan pasti orang itu kan bekerja. Nah, tapi kalau dia bekerjanya di tempat atau unsurnya yang tidak tepat, itu seperti dia kerjanya angka 10, hasilnya angka 0, bahkan minus. Ya, contoh misalkan ada orang, dia unsurnya ternyata unsurnya logam gitu ya. Di numerologi dia unsurnya logam. Nah, logam itu yang cocok itu adalah kayu, tanah, dan logam. Nah, berarti kalau dia berusaha atau berkarir di yang unsurnya api, itu sangat tidak cocok. Makanya dia mentok sana-sini. Kok ada aja halangan, kok ada aja yang nasibnya tuh nggak bagus gitu loh. Tapi kalau dia unsurnya cocok, cus gitu ya, kerjanya angka 10, hasilnya bisa angka 20, 30, bahkan bisa 100. Banyak kita dengar cerita nih ya, Bro Leo dan teman-teman ya. Aku udah rajin banget gitu ya. Tapi hasilnya segini-segini aja gitu ya. Aku udah rajin banget, bosku kayaknya nggak ngelihat usahaku. Aku udah rajin banget, tapi duit kayaknya nggak ngumpul banget gitu ya. Ada aja kemana? Gue juga nggak tahu nih. Gue nggak ngumpul-ngumpul gitu kan. Ada nggak cerita kayak gitu? Itulah. Nah, sebenarnya kan bukan salahnya dia ya. Maksudnya bukan salah dia rajinnya kan. Betul. Tapi bisa jadi tempatnya atau wadahnya nggak cocok ya. Seperti itu ya. Oke. Rajin, tapi rajinnya di tempat yang salah. Nah, itu. Hasilnya nggak maksimal dong, Nggak gitu maksimal, loh. iya. Maka potensinya dia, ya gini, kita percaya dong ya, Tuhan itu menciptakan manusia sama ya. Itu dulu ya. Dengan bakat, dengan kualitas yang sama sebenarnya ya. Memang dengan tujuan yang berbeda-beda ya. Tetapi pada saat kita bisa fulfill kemampuan-kemampuan yang sudah difitrahkan ke kita, gitu ya. Memang sudah direncanakan ke kita, maka kita akan mengalami apa? Pemenuhan kebahagiaan yang tidak terkirakan. Bukan hanya uang loh ya, bukan hanya uang. Uang akan nyusul pasti. Ya. Tapi kita merasa hidup kita menjadi bahagia dan bermakna. Itu penting. Bahagia dan bermakna ya. Itu membuat orang bisa panjang umur, membuat orang sampai tua pun nggak berhenti berkarya. Ada nggak orang berhenti berkarya? Kalau gue mau cepet-cepet pensiun nih. Itu artinya apa? Dia nggak suka dengan kerjaannya. Kerjaannya capek. Nggak cocok, nggak nyaman segala macam. Kalau Bro Leo nih misalnya, Bro Leo benar-benar suka dengan aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari itu penuh dengan passion. Dan Bro Leo ini salah satu orang yang memang unggul di bidangnya. Bisa misalnya melukis gitu ya. Memang melukisnya di atas rata-rata, bagus gitu loh. Dan itu ternyata menghasilkan uang, dibeli orang dengan mahal gitu ya. Pertanyaannya, kapan dirimu mau pensiun? Nggak akan. Untuk apa? Ngapain? Untuk apa? Karena itu sudah jati diriku kan. Pada saat aku pensiun, malah itu akan mencabut jati diri dari diriku. Mencabut arti meaning of life dari diriku. Gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu pertanyaan bisa ditanyakan ke Bro Leo dan teman-teman ya, bahwa kapan aku mau pensiun dari pekerjaanku sekarang gitu. Kalau kita ngomongnya, aku nggak mau pensiun. Aku mau sampai seumur hidup yang diizinkan oleh Tuhan. Aku akan sepanjang hidupku mengerjakan apa yang aku lakukan. Maka itu teman-teman sudah menemukan life purpose-nya, sudah menemukan ikigai istilahnya diri kita. Nah, itu teman-teman sudah seharusnya bangga dan bahagia. Nah, kok kalau misalkan nih ada orang-orang di luar sana tuh yang bilang, oh, ilmu-ilmu yang ada di metafisika atau termasuk yang di numerologi atau di astrologi dan segala macam itu dianggap musyrik, dianggap mistis gitu, atau dianggap syirik gitu. Itu menurut Ko Michael gimana? Itu hak semua orang. Hak semua orang ya. Karena kita nggak bisa mendikte bahwa kamu harus berpikir seperti ini atau seperti itu. Karena ada ajaran-ajaran tertentu yang mereka percayai di luar
bangsa ini yang memang seperti itu, ya nggak problem, nggak masalah gitu loh. Karena itu di-keep aja untuk diri sendiri kan nggak masalah. Kalau aku nggak percaya, aku nggak percaya. Kalau aku mau mempercaya, percaya. Yang penting adalah jangan memaksa orang supaya tidak percaya atau memaksa orang supaya tidak percaya gitu kan. Karena manusia lain ada free will-nya juga gitu kan. Nah, karena yang benar menurutku belum tentu benar untuk orang lain juga. Nah itu sama kayak salah satu produk saya di Koko Numerogi nih. Ada yang namanya The Secret of Karmic and Past Life. Nah, itu gimana? Itu bicara tentang karma. Itu kan ada orang percaya sama orang nggak percaya kan? Ada orang percaya dengan hukum karma, ada orang percaya dengan hukum tabur tuai. Nah, bedanya apa? Jadi kalau hukum tabur tuai itu kan berlakunya di kehidupan sekarang, bukan di kehidupan nanti atau sebelumnya. Nah, kalau hukum karma ini kan berlakunya seterusnya kan, sebelum, sekarang, dan seterusnya. Nah, ini terus berlaku dan banyak orang itu dia pengen tahu apakah saya ini masih ada beban karma, utang karma. Karma itu kan ada baik atau buruk apa. Nah, di produk saya The Secret of Karmic and Past Life ini bisa kelihatan. Nah, yang kedua ada yang tentang yang namanya past life. Nah, ada orang kan yang nggak percaya tentang past life, ada orang yang percaya inkarnasi. Nah, makanya gitu ya. makanya di media sosial saya atau saya kalau nge-live ya, itu saya bilang terserah Anda mau percaya apa enggak, terserah, tapi yang pasti saya nge-live, kita teman-teman nge-live, kita sangat menghargai namanya perbedaan. Ya, mau percaya, yuk bahas sama-sama, nggak percaya, anggap ini sebagai informasi tambahan aja. Gitu ya. mau dibawa ke drastisnya. Ada yang percaya bumi ini datar. Betul. Bumi ini datar. Bumi ini bukan bulat. Pernah dengar ya teman-teman? Oh, banyak tuh. So, gimana kalau ditanya, gimana pendapatku? Ya bebas-bebas aja dong gitu ya. Nah, karena kita percaya bumi itu bulat. Tapi ada 1% loh, kita harus menyisakan 1%. Mungkin kita memang salah loh ya. Benar. Siapa tahu ya. Ya. Kita ini memang so pintar. Kita kan nggak tahu 100% juga kan. Bahas bumi bulat sama bumi datar aja itu rame tuh ya. Siapa tahu kita memang salah gitu loh. Ada loh kemungkinan loh. 1%, 2% lah itu ya. Bisa. Nah, jangan so pintar juga sebenarnya. Gitu aja. Makanya saya bilang luar biasa ya ilmu di metafisika ya, apalagi di numerologi ya. Ini tuh bisa melihat dan tanda kutip ya, bisa melihat semuanya. Pribadi kita, ya pekerjaan yang cocok, terus perjalanan kehidupan kita, masa depan kita, bahkan sampai di kehidupan sebelumnya. Itu bisa kebaca semua. Jadi buat teman-teman ya, buat orang-orang yang memang pengen tahu tentang atau lebih mengenal tentang diri dia sendiri, menurutku salah satunya adalah dia ini sih, dia perlu tahu yang namanya ilmu di bidang metafisika, termasuk di numerologi. Itu jadi lebih mengenal loh kok. Tahu nggak Bro Leo? Mengapa dengan ilmu-ilmu metafisika ini seakan-akan bisa memprediksi kehidupan seseorang? Karena tanpa sadar pun dari dulu, dari mama papa kita, dari orang-orang tua, dari bahkan kakek nenek kita ya, itu selalu ngomong begini, hati-hati loh kalau bergaul sama dia ya, nanti jadi bajingan gitu kan. Benar. Hati-hati loh, jangan suka kesini, nanti sama dia ini gini. Nah, kita disekolahin sama orang tua, pasti dicariin sekolah yang bagus, bener nggak? Betul. Dengan tujuan apa? Pasti masa depan kita kan? Betul. Agar minimal bergaul juga dengan teman-teman yang dalam tanda petik berguna untuk kita. Betul. Nah, kita jangan sampai terseret ke pergaulan bebas, pergaulan negatif, macam-macam kan? Itu kan ramalan ya. Karena mereka seakan-akan bisa meramalkan kalau kita bergaulnya nggak bener sama orang-orang yang banyak nggak bener, maka kita akan jadi orang yang nggak bener juga, begitu kan? Itu kan sebuah pola, gitu kan? Nah, ini juga sebuah pola sebenarnya. Nah, inilah yang kita baca sebenarnya dari metafisika semacam ini. Kita mempelajari pola, oh kalau kamu begini, nanti baik seperti ini. Nah, ini seperti ini. Tapi hasil fixnya seperti apa, itu semua orang punya free will. Orang pun diramalkan di fase, misalnya diramalkan di fase lagi nggak bagus, misalnya ada ya, misalnya hari tahun ini kamu lagi nggak bagus, kamu lagi ciong katanya, atau apalah gitu ya, kamu ekonomi lagi nggak bagus, hubungan lagi nggak bagus, maka sebenarnya apa yang harus dia lakukan dengan ramalan semacam itu? Dia harus
makin waspada gitu ya. Makin waspada, jelas. Waspada. Kalau ada godaan, makanya di tempat kerja, untuk di komunitas, di pertemanan, ya hati-hati. Jangan sampai banyak yang goda, kita ini gitu kan, kita nyambut gitu kan. Dan juga jangan banyakan gaya gitu loh ya. Show off gitu ya. Gitu kan. Memang tahunnya lagi tahun arus dulu, ngumpet dulu lah gitu. Iya. Itu dari ekonomi ya, dari keuangan. Kalau enggak, nanti kita kena aja nih badai-badainya kan. Makin banyak badai yang kita kayaknya sengaja nantang gitu kan. Sengaja nantang kata orang kan. Nah, kita jangan nantangin. Jangan nantangin takdir katanya gitu. Benar ya. Ya kita rem. Lagi musim dingin, musim salju, lu nggak pakai baju jalan-jalan kan. Jadi itu persiapan kan. Pakai mantel apa segala macam. Dibilang tahun ini bakal ada kecelakaan besar. Iya. Ya udah, waktu kita nyetir jangan ngebut-ngebut. Jangan sambil teleponan gitu kan, dikasih tahu. Hati-hati gitu kan. Kita jaga diri dong. Betul. Nah, paling mungkin ada juga, tapi lecet-lecet dikit lah ya, nyenggol-nyenggol dikit. Nggak hancur. Makanya kayak gini-gini ya. Kita tuh bukannya misalnya di dalam apalagi kayak di numerologi ya. Saya selalu bilang, ini bukan nakut-nakutin ya. Justru mindsetnya dirubah. Ini untuk lebih mengantisipasi daripada datang tiba-tiba. Iya, tanpa ketahuan. Biasa kan kalau nggak dikasih tahu itu kan kita tuh kesadarannya kan kurang. Betul. Ya? Nggak siap biasanya. Nggak siap. Persiapannya itu kurang. Tapi kalau dikasih tahu, wah lebih aware. Misalkan kayak di numerologi nih, hati-hati ya tahun ini kamu tuh bisa ditawarin sama bisnis yang ilegal. Ya. Hati-hati ya tahun ini kesehatan kamu tuh agak berkurang nih, agak lemah nih, apalagi di bagian peredaran darah gitu. Hati-hati ya. Misalkan tahun ini tahun yang agresif misalkan, ya, kamu sibuk segala macam. Nah, ada juga yang bagus-bagus ya. Wah, tahun ini nih kamu bisa mendapatkan banyak uang. Nah, ketika dikasih tahu yang bagus-bagus pun, ini juga harus ada persiapan. Persiapannya apa? Ya, kalau dapat duit banyak ya jangan boros, disimpan atau diapain, alokasinya tempat yang bagus, gitu-gitulah. Yes. Gitu. Dan pada saat asik loh sebenarnya kok. Pada saat diramalkan misalnya tahun depan nih misalnya bakal dapat duit banyak gitu kan, atau setahun atau 2 tahun lagi bakal dapat duit banyak gitu kan. Pertanyaannya adalah sebenarnya apa yang kamu lakukan tahun ini, ya kan? Betul. Jangan tunggu tahun depan. Iya, tunggu tahun depan. Emang itu duit jatuh dari langit kan orang gitu kan? Betul. Enggak jatuh dari langit bro gitu kan? Betul. Bukan kita buka pintu, sekarung duit jatuh dari langit. Nah itu menyalahi hukum alam gitu kan? Nah Tuhan mungkin mau bantu, tapi bukan cara begitu juga kali ya. Betul. Nah kita harus mempersiapkan jalannya. Nah mungkin kita saat ini, misalnya tahun depan bakal ada terima duit banyak 2025, 2026. Maka apa yang aku harus lakukan di 2024 ini, bahkan 2023 mungkin ya, yaitu apa? Aku harus mempersiapkan jalannya uang untuk datang kepadaku. Jadi salurannya jangan mampet. Iya betul, itu saya setuju. Iya. Jadi caranya membuka supaya jalur uang itu bisa datang tanpa mampet gimana? Gampang. Kalau masih bingung, yaitu apa? Cek lagi, benar-benar enggak? Kita benar-benar sudah bekerja meluangkan waktu di core competence kita, di aktivitas-aktivitas yang paling membuat kita bahagia, paling membuat kita yang paling kita bakat, yang punya bakat dan minat itu paling yang kuat paling apa? Berpotensi. Ya, potensi kita tuh ada di mana? Ini aku sudah di jalur yang tepat belum? Gitu kan? Betul. Itu cek dulu. Nah, kalau belum, sekarang mulai berubah. Mulai berubah supaya apa? Persiapan ke 2025 supaya maksimal uang itu bisa datang. Betul. Di sesuatu yang kita jago. Kita temuin kita jago di mana gitu loh. Betul. Kita jagonya di mana? Itu kita kuatin. Kita belajar habis-habisan. Kita kuatin, kita belajar, kita train diri kita. Inilah justru sekarang ini waktunya kita bukan mendulang duitnya, tapi kita harus menempa diri gitu kan. Tempa diri sebanyak mungkin. Nah, baru nanti 2025 jalannya sudah ada semua nih kan gitu loh. Nah, lancar deh. Dapat rezeki gede pun nggak kaget gitu. Lalu lintas lancar. Asik. Jalannya sudah ada. Betul. Jalannya dibangun dulu. Kalau nggak ada jalan gimana? Dan gini kok ya. Di dalam metafisika ya, apapun ilmunya ya, termasuk juga di numerologi. Kapan rezeki datang, kapan kita harus antisipasi segala macam, itu semuanya kebaca semua kan. Pasti. Enak ya, jadi kayak kita punya map ya. Betul. Kita bisa mapping kehidupan kita kan. Betul.
Disclaimer Iya. dulu bro. Memang tidak mungkin 100%. Pasti, ya. Itu kan haknya Tuhan. 70, 80, 90% ya. Betul. Tapi lebih bagus 70, 80, 90% daripada nggak sama sekali. Nggak sama sekali itu ya. Kita menerawang ya, maksudnya Betul. kayak nerka-nerka gitu kan. Ya kita Google Maps atau Waze juga ada ngaco-ngaconya dikit kan gitu loh. Nah, ini tiba-tiba jalan buntu gitu Iya, kan. betul. Tapi itu bukan berarti Google Maps dan Waze tidak berguna sama sekali gitu kan. Karena cuma 1-2 kejadian langka seperti itu gitu kan. Iya. Kalau Michael ya, saya Sherlock nih. Dari rumah saya Sherlock. Nggak tahunya. Nyasar. Buka pintunya pintu samping, bukan pintu depan. Nggak apa-apa. Yang penting tuh masih tahu. Nyampe dulu. Daripada gitu. Daripada nggak sama sekali ya. Misalkan kalau Michael nanya ya, Leo gitu ya kan. Ya nanti kamu lurus aja gitu kan. Nanti ketemu satpam di situ tanya, atau nanti ketemu rambu-rambu di sini ada poster apa, nanti belok kiri. Nah, kalau posternya masih ada, kalau nggak ada. Iya. Nah, itu kan jadinya buang waktu di jalan. Betul ya. Betul. Nggak kelar-kelar. Zaman sekarang bro, zaman sudah AI ya. Sudah AI ya, betul. Elon Musk nih kemarin nih baru nih. Iya. Sehari 2 hari yang lalu dia bilang semua pekerjaan manusia bakal diganti sama AI. Dia ngeramal lebih drastis. Makanya kalau ada makanya kalau ada yang bilang sekarang zaman internet, woi, mainnya ini kurang update ya. Ini zaman AI, bukan zaman internet lagi. Jadi apa yang kita lakukan ya? Kita lakukan bangun tidur, rutinitas nih ya. Kita bangun tidur, lalu pergi kantor gitu ya, pulang kantor gitu ya. Hati-hati. Karena suatu saat itu bisa digantikan sama AI semua katanya. Betul. Karena itu rutinitas kan? Betul. Rutinitas itu bisa digantikan dengan AI yang nggak akan cuti. Gitu Iya. kan? Ya. Kemarin kok. Saya itu ada dapat kayak iklan gitu ya. Adalah ya. Customer service sekarang sudah AI. Yes. Dan saya tes kok, nanya apapun, itu jawabannya keren loh. Iya. Jawabannya gue bilang, ini jawaban kayak bener-bener CS, ya bukan robot. Karena biasa kan kalau robot itu kan AI itu kan dulu ya, beberapa tahun lalu kan kaku kan. Betul. Ini tuh luwes banget. Yes, betul. Ya pastinya fast respon, itu udah pasti. Bukan hanya fast respon, tapi jawabannya itu stabil dan to the point dan manusiawi banget gitu. Dan keren tidak loh. emosional. Kalau CS-nya emosional kadang-kadang jawabnya singkat-singkat. Betul. Kadang malah kita dimarahin gitu. Pernah dimarahin CS kan? Gitu. Iya. Ini sorry ya, bukan mendiskreditkan CS. Jadi makanya nih kalau kita bicara AI ya, wah ini sih bisa jumlah profesi itu bisa berkurang loh. Nah, itu yang dikhawatirkan ya. Kita sering bicarakan di Zoom kita bahwa saat AI ini sudah berkembang begitu hebatnya, ya, menjadi AGI, Artificial General Intelligence, yang bisa sepintar manusia. Jadi tanda-tandanya apa? AI itu bisa menciptakan versi AI-nya sendiri yang lebih bagus dari dirinya sendiri. Gitu loh. Selama ini perkembangan AI, kemajuan AI itu masih tergantung manusia. Ya kan? Manusia yang tuning-tuning segala macam gitu-gitu kan. Manusia yang upgrade gitu kan. Ada tim-timnya yang di OpenAI dan segalanya itu yang upgrade ya kalau ChatGPT ya. Nah, next-nya, bayangin teman-teman ya, bayangin ya bro ya. Kalau AI itu bisa malam-malam dia bisa coding dirinya sendiri. Versi yang lebih bagus dari versi kita lagi tidur, manusia semua lagi tidur ya. Dia coding. Kan dia kan 24 jam, dia kan nggak tidur. Besok sudah lahir versi dirinya sendiri yang lebih bagus. 2 kali lebih pintar. Nah, besoknya lagi 4 kali lebih pintar. Iya. Besoknya lagi 10 kali lebih pintar. Besoknya lagi 100 kali lebih pintar. Dan besoknya lagi, nggak sampai sebulan, 1000 kali lebih pinter dari yang sekarang. Iya. Lo bayangin. Nah, kenapa? Bisa bayangin apa? Jawab apa pertanyaan-pertanyaan science pun ya, science nih. Iya. Yang fisika, kuantum, dan segala macam. Yang dulunya Einstein aja nggak bisa jawab, Stephen Hawking juga belum bisa jawab. Kebayang nggak kalau itu akhirnya bisa dijawab oleh AI? Yang 1000 kali atau 10.000 kali lebih pintar dari manusia terpintar saat ini yang pernah ada. Nah, yang
Kalau 1000 kali lebih pintar nggak cukup, 1.000.000 kali lebih pintar cukup. Iya, kalau nggak cukup 10 juta gitu ya. Gitu kan? Nah, iya. Tinggal tunggu waktu aja dong itu ya. Sehingga misalnya pertanyaan besar apa? Tadi kita sudah ngobrol di sebelum ini adalah time travel ya. Time travel ya. Bisa nggak buat mesin time travel gitu ya? Iya. Bisa membuat mobil misalnya yang membuat aku bisa maju atau mundur di waktu. Mungkin itu bisa terjawab oleh AI. Bisa aja. Dia bisa desainkan sesuatu yang saat ini pun kita nggak ketemu gitu loh. Karena saking pinternya dia. Iya. Bisa dong? Iya. Bisa aja. Ya, karena ini teknologi AI ini luar biasa perkembangannya. Luar biasa sih. Kuncinya hanya satu, yaitu pada saat AI itu bisa membuat dirinya sendiri, versi dirinya sendiri yang lebih bagus. Kalau udah sampai satu titik itu ya, Selesai ya. Nah, maka yang harus kita ngomong adalah manusia jadi apa? Nah itu, betul. Manusia jadi apa? Iya. Nah, makanya kalau manusia ini masih nebak-nebak, aduh hidup gua kayak gimana setahun, 2 tahun, 5 tahun lagi, AI itu udah nggak nebak. Gitu ya. AI itu benar-benar mempelajari pola. Berarti kalau sudah zamannya AI, maka manusia itu juga udah harus siap dong. Dia harus siap untuk lebih mengenal diri dia dong. Jadi ketika penempatan atau ada kesempatan, dia bisa membuat kesempatan itu datang kan? Ya, ini dalam konteks yang sangat spesifik ya. Kita mungkin singkirkan AI yang jadi super AI tadi. AI yang sekarang aja dulu kita balik ya. Yes. Saat ini adalah kita harus memanfaatkan sedapat mungkin semua ilmu yang kita ada yang saat ini untuk membuat efektivitas dari semua usaha kita. Ya, aku bekerja 1 jam sehari, aku bekerja 8 jam sehari, yaitu diusahakan 1 jam, 2 jam atau 8 jam itu hasilnya benar-benar maksimal, optimal dan maksimal. Itu challenge-nya kan? Sehingga pada saat aku bisa mengeluarkan potensiku sampai maksimal dan optimal, maka tidak ada penyesalan lagi. Itu dalam hidupku. Betul. Makanya bisa dibantu ya. Betul. Pakai ilmu metafisika yaitu namanya numerologi ya. Sebenarnya gini, kalau balik lagi ya kita bicara metafisika, aliran ilmunya tuh ada berapa banyak sih sekarang? Lebih dari 10 kah atau kurang dari 10 kah atau gimana, Pak? Aliran apa? Tadi kan kita sudah ngomong yang astrologi semua segala macam. Numerologi, banyak ya. Banyak banget. Tapi yang paling kuno ya, yang dasar dari semua aliran yang sekarang adalah numerologi ya. Dan numerologi pun banyak variasi. Ya. Ada Pitagorean, ada Chaldean dan sebagainya. Ada Kabbalah juga. Minor-minornya. Tapi sebenarnya itu semuanya itu punya benang merahnya. Pasti. Ada benang merahnya ya. Benang merahnya adalah kalau di numerologi adalah archetype angka 1 sampai 9. Nah, kenapa kalau menurut Ko Michael ya? Kenapa kan gini, kalau di numerologi itu kan datanya atau source-nya itu kan membutuhkan kayak nama, jam, tanggal, bulan, tahun. Nah, kalau menurut Ko Michael, kenapa butuh data itu? Kenapa butuh data itu? Kan ada orang yang misalkan yang keilmuan yang lain dia pakai garis tangan, terus dia pakai bisa cek muka kayak gitu-gitu deh. Itu kalau kita mau ngomong itu hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat ya. Jadi tergantung ilmunya. Ilmunya semua ilmu kan artinya mempelajari dan mengenal pola-pola. Misalnya orang yang garis tangan, palmistry ya. Palmistry. Itu kan pasti mempelajari, membukukan, mengumpulkan bukti-bukti bahwa, atau grafologi lah misalnya grafologi ini misalnya ya. Nah, tulisan yang A sepertinya begini, ciri-cirinya seperti ini, ada ngayun seperti ini, ada ke kiri atau cenderung ke kanan. Nah, itu tanda-tanda seperti apa? Nah, itu kan dikumpulkan gitu kan. Dikumpulkan dan akhirnya dibuat sebuah kesimpulan gitu kan. Nah, jadi saat mengenal lagi dia tahu nih bahwa ini adalah A, ini adalah B, adalah C. Sama seperti semua handphone sekarang ada face recognition. Nah kan? Ya, sebelum ada face recognition ada ini jari ya, thumbnail ini ya, tak, ya kita bisa buka, bisa apa? Ada face recognition itu. Nah, kita pada saat face recognition atau jari pun kita disuruh mencet berkali-kali kan. Nah, dia lihat dari berbagai sisi itu kan. Kita gini-gini gaya-gaya dikit lah gitu kan. Nah, setelah dia ambil semua polanya, dia kumpulkanlah ke dalam sebuah rumus-rumus. Ini cara kerjanya ya teman-teman ya. Nah, jadi dia kumpulkanlah dalam sebuah rumus-rumus dan itu sudah fix. Maka pada saat
besoknya kita scan lagi wajah kita nih gitu kan, tak, dia cocokin dengan rumus ini. Matching nggak? Nah, nggak perlu 100% biasanya. Harusnya 99 lah, atau 99% dianggap sama. Tak, buka. Gitu. Artinya polanya dikenal ulang kan artinya kan. Nah, ini sama gitu loh. Numerologi seperti itu juga, dan semua ilmu pada dasarnya itu juga. Oke, bisa dibilang nggak sih ada ilmu statistiknya juga? Pasti ya. Pasti. Betul. Pasti. Ini sama. Ini sebenarnya bukan hanya metafisika, Bro Leo. Ilmu kedokteran kan juga sama. Bener ya. Lu sakit apa nih? Gini. Oh, ini simptomnya ini. Gejalanya ini kan. Bener. Ini dicatat tuh ya. Gitu. Ya kan? Nah, nanti ada yang berubah nih apa? Disesuaikan lagi gitu kan. Nah, oh kalau gejalanya demam berdarah itu apa aja gitu kan. Nah, kalau apa itu apa baru nanti diciptakan obat-obat tertentu ya. Jadi diagnosa awal kan dari kombinasi gejala-gejala ini kan, mengenal pola kan, pattern. Semuanya mengenal pattern. Ilmu di dunia ini mengenal pattern. Kalau nggak bisa mengenal pattern, ya semuanya jadi acak gitu kan. Kita nggak bisa prediksi apa-apa gitu. Kayak mau hujan aja ada tanda-tandanya ya. Pasti. Mendung, mau hujan itu kan. Awan tapi gelap. belum tentu juga. Tiba-tiba terang lagi. Ya. Kayak kena prank gitu ya. Ya tergantung arah angin dan segala macam sih, betul ya. Menarik ya. Sebenarnya gini, kalau Komika tahu nggak sih yang menemukan pertama kali gitu, penemu pertama kali numerologi, ilmu metafisika lah. Sudah nggak ketahuan orangnya. Ketahuan ya. Tapi kalau pasti ketahuan bangsanya, kurun waktunya kapan gitu. Boleh kok. Numerologi ya dari Babylonian. Babilonia kuno yang sekarang namanya negara Irak ya. Semuanya itu awal-awal ini tercatat sejarah ya, sejarah yang saat ini gitu ya. Karena banyak lagi sejarah yang tidak tercatat yang kita tidak tahu. Ya kan? Kalau kita ada berdasarkan prasasti yaitu 4.000-5.000 tahun yang lalu gitu kan. Sekitar itu lah ya. Itu kalau 4.000-5.000 tahun yang lalu itu mana sebenarnya sebelum para nabi datang tuh ilmu numerologi itu sudah ada ya. Bener dong? Iya. Tergantung definisi nabinya itu apa ya. Nah, itu aja. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah peradaban-peradaban. Kita ngomongnya peradaban aja. Nah, peradaban suku-suku Babylonian itu kan termasuk. Jadi gini, sebelum Babylonian ada nggak gitu kan ilmu-ilmu gini kan? Nah, kalau kayak gini kita masuknya ceritanya lain lagi nih, gitu kan? Maksudnya gimana? Cerita lain lagi? Apakah saat ini adalah teknologi yang paling mutakhir yang ditemukan manusia? Mungkin bukan. Nah, kenapa? Sampai sekarang pun belum ada yang menemukan jawaban bagaimana cara piramid di Egypt itu didirikan. Sampai sekarang belum tahu? Nggak ada, tidak ada yang tahu. Itu kan padahal peneliti itu banyak sekali sana. Iya, itu kan teori. Bahwa dibuat kayak gini gitu. Tapi yang mereka tidak bisa pecahkan adalah ini butuh berapa ratus tahun ya bahkan untuk ngebangun itu. Nggak kepikir pasti. Nah, jadi pasti ini ada sesuatu. Ada lagi yang memang malah bukan hanya kurun waktunya, tetapi ketelitiannya ya. Ada tembok-tembok seperti di Meksiko dan sebagainya gitu ya, Amerika Latin itu benar-benar batu itu bisa dipotong benar-benar bagus, presisi banget, lalu diceklok disusun. buat disusun begitu. Wow, itu ahlinya sendiri, penelitinya sendiri bilang teknologi sekarang pun belum mampu. Padahal itu udah ribuan tahun yang lalu ya. Bisa dibilang nggak sih sebenarnya gini? Bisa dibilang nggak sih kayak ilmu di metafisika salah satu numerologi bisa dibilang ini adalah teknologi juga? Teknologi. Jelas bisa teknologi. Kan yang kita pikirkan kalau teknologi itu sesuatu yang kayak virtual, kayak dunia digital, itu kan teknologi gitu ya, sesuatu yang futuristik bla bla bla. Nah, tapi kalau bicara metafisik, numerologi ini bisa dibilang point of view yang bagus. Kita ngomong nyimpang sedikit ke DNA. Nah, kalau ke DNA teman-teman paham ya, Bro Leo paham nggak? Kalau DNA itu membuat
kita dengan mengetahui DNA kita, kita paham ciri-ciri kita gitu ya. Nah, ini nanti ancestornya siapa, papa mamanya siapa segala macam. Sama ciri-ciri bakal ini ada kalau kulit berwarna, kulit putih dan segala macam itu tercermin juga dari DNA-nya, genetiknya ya. Itu pokoknya membuat kita inilah bisa dalam tanda petik meramal ke depan. Oke, nah tadi kan kita bicara ngomong tentang yang kayak piramid itu ya. Itu kan membangun piramid itu kan menggunakan teknologi orang-orang zaman dulu. Dan orang zaman sekarang aja itu masih amazing gitu ya. Nah, kalau kita bicara ilmu metafisika, salah satunya adalah numerologi. Ini juga kita bisa bilang ini teknologi juga dong. Ya karena numerologi ini kan yang tadi kita bahas ilmunya ini sudah ribuan tahun yang lalu. Orang-orang zaman dulu itu kan bukan berarti orang-orang zaman dulu itu orang-orang yang bodoh kan. Orang-orang yang sangat cerdas bahkan. Sampai orang-orang sekarang aja wow gitu loh. Ya dengan penemuan-penemuan orang-orang zaman dulu. Ya ini bisa dibilang teknologi dong kok. Yes, sangat bisa. Dan kalau dibilang ilmu-ilmu zaman dulu, aku mau bawa lebih drastis sedikit bahwa memang ada banyak sekali ilmu-ilmu yang nenek moyang kita, kakek moyang, cicit moyang yang tahu, yang kita nggak tahu. Nah, seperti tadi salah satunya adalah membangun piramid. Nah, yang lain-lain adalah banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah di seantero bumi sebenarnya. Kalau teman-teman search aja di YouTube, misalnya Ancient Aliens lah, segala macam ya, ada channel-channel history dan segala macam. Nah, teman-teman akan menjumpai pembahasan ya bahwa di situs-situs purbakala seperti itu banyak sekali teknologi yang nggak masuk akal, yang bahkan belum bisa diduplikasi oleh teknologi zaman sekarang. Nggak masuk akal itu, coba kasih contoh salah satunya. Salah satunya sepertinya piramid Mesir misalnya. Piramid Mesir ya. itu bagaimana mereka bisa susun seperti itu dengan presisi ya, itu ukuran derajat kemiringannya dan segala macamnya sangat presisi. Ya. Lalu tata letaknya, belum lagi mikirin itu batu segede itu bisa dibawa ke atas, itu gimana caranya, ya kan? Jadi semua ada teori, semua ada puluhan teori bahwa dengan pasir lah, dengan dinaikin pakai apalah segala macam, banyak banget teori gitu loh. Tetapi sebenarnya banyak sekali yang tidak masuk akalnya gitu kan. Ya. Contohnya salah satu adalah nonton film X-Men yang terakhir nggak? Apa gitu? Yang ada dari Mesirnya pokoknya. X-Men apalah, Apokalips ya kalau nggak salah. X-Men Apokalips. Jadi di situ ada dewa-dewa dari Mesir ya, yang punya kekuatan khusus, yang ternyata ada alat khusus yang bisa mengendalikan batu-batu itu. Jadi batu-batu itu dikendalikan semacam anti gravitasi segala macam, ya kan, dipotong dengan rapi gitu ya. Nah, lalu kayak kita mainan anak-anak gitu jadinya, disusun satu-satu. Lah itu kan gampang banget dan gampang banget sama dia. Teknologinya hilang kan sekarang. Kita nggak tahu sama sekali lagi kan, gitu loh. Nah, itulah hilang atau disembunyikan, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu sama sekali. Nah, kalau itu mungkin ada episode berikutnya kita bahasnya Ancient Alien ya teman-teman ya. Keren. Gitu. Ya kalau jawabannya ini adalah teknologi. Ini numerologi ini dan metafisika adalah teknologi. Yes, sama seperti DNA manusia dengan mengetahui rahasia dari DNA seseorang, kita bisa mengetahui ini orang bakal seperti apa gitu kan, wajahnya seperti apa, kalau dengan kromosom aja kita bisa tahu cewek dan cowok gitu kan. Betul. Nah, lalu dengan warna kulit misalnya, warna kulit orang ini bisa diramal dalam tanda petik di dalam program-program ya, gen-gen yang ada di dalam DNA itu. Nah, itu ramalan nggak? Itu teknologi nggak? Yes, karena itu adalah sebuah pattern ya, pola yang di-coding. Jadi seperti kayak kita programming komputer nih kan, kita coding tak
tek tek. Iya. Nah, bakal seperti apa? Oke. Tek 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 tek. Nah, bakal seperti apa? Inputnya apa, outputnya apa gitu ya? Inputnya apa? Langsung ketahuan orangnya seperti apa gitu kan, Iya. outputnya. Nanti ketahuan orangnya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke. Yes, that's teknologi. Teknologi ya, iya. Makanya banyak bantu banyak orang lah ya. Nah, sebenarnya gini, segala sesuatu yang bisa diramal itu sebenarnya di dalamnya itu kan ada teknologi ya. Ya kayak kita ramalan cuaca ya, itu orang-orang BMKG itu kan pasti ada teknologinya kan. Teknologi pattern recognition sebenarnya. Oh, pattern. Pattern recognition sama seperti di handphone ya kan. Iya, betul. Semua sudah ada face recognition, face Iya. detection, face recognition. Sebelumnya ada ini pakai sidik jari kan, Iya. mau teman-teman ya kalau Sekarang tuh sudah ada itu loh kok, dari mata. retina. Retina loh, bayangin. Yes, apapun itu. Apakah retina setiap orang itu beda-beda ya? Yes, memang. Kalau jari ya pasti beda-beda. Memang. Terus sekarang kan berubah kan muka bisa beda-beda. Retina tingkat perbedaannya lebih tinggi daripada sidik jari. Oh, makanya semua pakai retina ya. Makanya kalau kita lihat film-film CIA, Iya, iya. ruangan-ruangan rahasia mereka harus kayak gini kan gitu loh. Iya, nah, ceklok. Iya, Gitu. Tapi aku ngeri kalau aku kerja seperti itu, Bro Leo. Matanya colok ya. Secomot ya. Jadi orang kalau mau masuk ke sana Iya. gitu ya, mereka ngambilin mataku Iya. dicongkel sana. Iya, betul. Kalau jari kan masih bisa. Iya. Nah, kalau muka gimana? Ya, itu pattern. Jadi di wajah itu Oke. saat program seperti di handphone kita. Jadi handphone kita itu kan canggih sebenarnya ya. Iya. Sudah AI sebelum beberapa tahun sebelum ini sudah AI ya, Iya. mendekati AI. Nah, dia mencatat sebenarnya mengenali beberapa tanda-tanda. Jadi dia mengenali titik-titik tertentu, jarak antar mata kita, jarak hidung dan sebagainya ini di-record. Nah, jarak-jarak ini di-record. Ada beberapa titik, berapa puluh dan berapa ratus titik yang dikenalin sama dia. Makanya kita nanti disuruh miring-miring sedikit biasanya kan. Nah, itu yang dicatat semua. Lalu pada saat kita berikutnya, pada saat dia baca ulang, nah dia cocokin lagi kan. Nih, nah seberapa cocok dari catatan dia dengan data yang input yang baru ini. Gitu loh. Nah, kalau 99 sekian persen cocok, dia anggap ini wajah yang sama, maka terbuka. Kalau Oke. enggak. Nah, itu agak repot ya kalau orang yang melakukan perombakan gitu kan. Iya, itu kan bercanda. Itu ya dia harus ubah. Berubah juga ya. Iya. Ikutin yang terbaru ya, Betul. diupdate ya. Rahangnya dipotong lah apa segala Jadi macam ya. sebelum masuk kamar operasi, di off dulu. Di off dulu ya. Detection. Iya, face detection ya, betul. Baru setelah operasi di setting ulang. Betul ya. Nah, balik lagi kok, kalau kita bicara numerologi ya, jadi orang-orang ya yang sudah ngerti dengan atau sudah paham dengan yang namanya numerologi, berarti dia mindsetnya dia mengenai angka itu nggak cuma hanya sekedar angka, dia itu udah lebih dari itu. Ya artinya angka itu dia punya makna dan dia juga punya energi kan. Yes. Dan itu bisa menunjukkan karakter sampai ke kehidupan dia secara keseluruhan. Betul. Gitu ya, begitu hebatnya ya. Sehebat itu. Karena sekali lagi, kalau tadi Bro Leo sudah bilang, sudah katakan angka itu punya energi. Nah, bukankah Nikola Tesla juga mengatakan kalau kita ingin memahami dunia ini, maka pahami dunia ini dengan 3 hal, yaitu energi, frekuensi, dan vibrasi. Vibrasi, Nah, jadi itu adalah angka itu mengandung unsur-unsur energi dan vibrasi dan juga frekuensi itu. Jadi frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi dan macam-macam. Kita sudah pernah kalau di search di YouTube dan segala macam ya pasti akan ketemu frekuensi-frekuensi untuk healing gitu kan. Healing DNA gitu ya, solfeggio ya teman-teman ya kan. Teman-teman cek aja. Minimal itu bisa membuat kita tenang gitu kan. Membuat kita ada untuk detox energi jahat gitu kan, ada juga kan ya teman-teman, semacam itu. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya di belakang layar dari archetype angka-angka ini. Karena memang kalau kita bicara frekuensi, energi, vibrasi itu kan ya musik-musik tertentu tuh kan pasti punya. Rata-rata semua punya deh ya. Nah, makanya itu bisa dipakai buat banyak hal ya, yang positif tentunya ya. Gitu. Makanya ada energi singing bowl. Singing bowl, betul. Nah, itu ada frekuensi masing-masing. Ada singing bowl itu dari logam, ada yang dari kristal.
gitu kan, macam-macam lagi gitu kan. Nah, itu punya frekuensi sendiri-sendiri. Iya, betul sih ya. Makanya numerologi itu setiap orang angka-angkanya dari nama, jam, tanggal, bulan, tahun lahir itu kan semua ada susunan angka-angka tertentu. Yes. Makanya saya nih kalau ada klien-klien yang konsultasi private sama saya itu nggak perlu yang namanya tatap muka atau ketemuan ya. Yang perlu saya butuhnya nama, jam, tanggal, bulan, dan tahun lahir aja. Dari situ itu udah bisa kebaca semuanya. Dari kepribadian, dari masa depannya, masa lalunya, terus problema dia atau kendala dia, tantangannya dia, kelebihan dan kelemahannya dia, itu semua bisa kebaca semua. Betul. Keren banget itu sih sebenarnya. Kalau DNA di dalam sel kita menentukan rupa fisik kita gitu kan, rupa fisik kita seperti apa gitu kan. Maka mungkin numerologi atau metafisika itu adalah DNA dari karakter kita. Nah, itu menentukan seperti apa kepribadian dan karakter kita. Itu DNA karakter kita itu dari metafisika. Padahal ya, awalnya ya, saya tuh belajar numerologi itu sebenarnya buat pribadi aja. Pengen tahu gitu, kayak gimana cerita dong, aku juga mau denger ceritanya. Jadi tuh saya pengen tahu, saya belajar numerologi kan, saya kan udah belajar ya beberapa ilmu metafisika ya, astrologi, pace, tarot dan segala macam. Itu saya belajar. Termasuk saya belajar juga yang namanya numerologi. Tapi entah gimana, kok saya lebih tertarik dengan yang namanya numerologi. Kenapa? Karena numerologi itu angka-angka semua dan bisa dijelaskan segala macam, dan saya lihat ternyata ketika dihitung-hitung ada rumusnya segala macam, wah ini luas banget ya manfaatnya. Nah, kalau saya sih, saya lebih suka di numerologi gitu. Apalagi udah ketahuan sih dari wajahnya, suka dengan angka-angka, suka dengan duit. muka mata duit lah gitu ya. Angka semua soalnya gitu. Nah, jadi wah ternyata numerologi ini bisa buat ini, bisa buat itu, bisa buat ini, bisa semuanya. Akhirnya tuh di awal saya pengen buat sendiri, entah gimana ceritanya, singkat cerita, saya itu diajak sama teman saya. Saya ajak teman saya ini yang punya salah satu channel YouTube juga. Nah, saya ajak teman saya ini makan di restoran. Waktu itu dia lagi nginep di hotel di Jakarta. Karena dia datang dari luar kota, datang ke Jakarta, jadi saya ajak makan lah. Nah, waktu saya ajak makan, saya bilang, Mas, tanggal lahirmu berapa ya? Nah, dia kasih itu. Saya hitung, Mas orangnya begini ya, Mas orangnya begitu ya, Mas orangnya begini. Dan dia langsung ketawa. Kok bener semua? Nah, singkat cerita, akhirnya saya jadi narasumber dadakan. Jadi narasumber dadakan, saya diinterview. Ya, 1 kali video aja. Ya, video pertama saya diinterview itu langsung viral. Ya, langsung yang nonton itu ratusan ribu lah. Nah, dari situ tuh banyak tuh yang nanya, kalau mau konsultasi gimana? Nah, akhirnya si adminnya itu minta, kok boleh gak kalau ada yang mau konsultasi? Ya, saya bilang, ya udahlah, boleh lah, nggak apa-apa lah ya. Sambil buat saya belajar gitu kan. Sambil buat belajar. Akhirnya sampai sekarang ke bawah. Dan keren. Dan makin banyak orang yang konsul sama saya. Niat awalnya itu cuma buat saya pribadi doang loh. Keren. Tapi ternyata kalau buat saya pribadi, ini ilmu yang sangat luar biasa ini, kalau dipakai buat pribadi, kok kayaknya mubazir ya. Sayang banget ya. Kenapa ini nggak saya kasih informasi ilmu ini buat ke banyak orang gitu. Betul. Ya, makanya sekarang ini numerologi ini yang awalnya saya belajar cuman buat saya doang. Kok lama-lama ini saya berpikir ini bisa dijadikan profesi juga loh. Tentu saja. Bisa jadikan profesi. Seperti dokter jadinya gitu. Orang taunya saya kan pebisnis ya, bergerak di bidang kesehatan ya. Dokter, seperti terapis, seperti lawyer, apapun. Macam-macam ya. Ini bisa jadi profesi juga. Saya bilang gitu. Dan sebenarnya saya juga belajarnya juga belum lama-lama banget lah, maksudnya baru beberapa tahun, tapi bukan yang puluhan tahun segala macam, tapi belum 50 tahun. Belum 50 tahun ya, tapi klien tuh banyak sekali yang konsul dan segala macam, dan mereka tuh banyak, rata-rata tuh mereka bilang sangat membantu, apalagi buat mereka yang sedang berada di persimpangan jalan, mereka yang lagi galau, yang lagi bingung tentang masa depannya, yang lagi khawatir, yang lagi cemas. Dengan produk Koko Numerologi ini bisa bantu. Jadinya dia tuh kayak punya pegangan loh kok. Gitu.
Tahu nggak bro, kenapa dirimu bisa cepat belajar hal-hal metafisika dan ya numerologi dan semacamnya? Gimana? Ngecek nggak past life dirimu sendiri? Saya ngecek. Nah, ternyata apa? Ayo. Nah, ternyata salah satu past life saya kalau dicek ya, ini di produk ini nih, The Secret of Karmic and Past Life. Salah satu past life saya dulunya pernah menjadi penyihir. Saya pernah jadi dukun. Simsalabim abrakadabra. Saya nggak tahu ya dukun apa ya, mungkin dukun beranak atau dukun bukan apa? Dukun cabul lah ya. Bukan dukun cabul. Ya. Nah, yang pasti saya dulu pernah jadi dukun. Kukira saya itu bisa belajar metafisika ya, numerologi ini. Itu karena keturunan, karena kakek saya panggilnya kan kungkung ya. Karena kakek saya itu dia tuh ngebaca atau ngeramal orang itu dari garis tangan. Dari garis tangan sama dari pakai kartu remi dia. Dia kalau sekarang kan tarot ya. Kalau dulu itu kartu remi. Jadi dia punya satu lemari, itu isinya itu buku-buku. Buku-buku tentang ngebaca garis tangan, buku tentang pakai kartu remi. Jadi kungkung saya atau kakek saya itu doyan belajar juga ya. Kalau kayaknya kan orang-orang dulu kayaknya, tapi bahasanya Mandarin semua, gitu. Jadi nggak tahu ya sekarang buku-bukunya dia tuh kemana, saya nggak tahu, gitu. Tapi yang saya tahu dia itu banyak klien-kliennya itu datang ke rumah, gitu. Kukira saya tuh karena keturunan ya dari kakek saya. Jadi saya adalah satu-satunya cucunya yang masuk ke ranah metafisika. Gitu. Itu kalau buku-buku yang lama itu masih ada ya, itu kan Mandarin gitu ya. Siapa tahu ada yang keselipnya itu ada jurusnya. Ada jurus silatnya. Jurus tenaga dalam. Gitu. Nah, lanjut lagi ya. Makanya setelah dicek dari past life ya, dari versi numerologi, saya itu dulunya pernah jadi penyihir. Syaman lah kali ya. Jadi dukun. Syaman. Nah, ada yang keduanya past life saya. Saya dulunya pernah menjadi seorang herbalis. Makanya saya itu mulai masuk di tahun 2006, itu saya masuk di bidang kesehatan. Gitu. Makanya ada korelasinya. Perasaan gue bukan dokter, profesi dokter, bukan kuliah kedokteran, tapi dari 2006 itu masuk di dalam dunia kesehatan. Tapi yang serba herbal ya, maksudnya yang alami. Sampai sekarang ke bawah. Ya kalau dukun istilah lebih kerennya zaman dulu itu adalah syaman. Syaman. Tulisannya gimana tuh? Syaman, SHAMAN. Syaman. Kan ada shamanik, drum dan segala macam. Nah, itu yang kalau dia dukun mengobati dengan ramuan-ramuan herbal, tapi bisa juga dengan kombinasi macam-macam. Dia bisa dibaringkan di di matras ranjang gitu ya. Di ranjang atau di pembaringan, lalu dia nabur nabu genderang gitu. Gitu. Lalu dia berdoa segala macam, kayak manggil-manggil apa gitu kan, berkomunikasi dengan ancestornya apa segala macam gitu-gitu. Nah, bisa nyanyi-nyanyi sendiri dan segala macam. Nah, itu adalah salah satu cara mereka untuk mengobati sebenarnya. Tapi itu memanggil entitas-entitas lain kalau kayak gitu. Menurut kita iya pasti. Dari definisi perspektif kita iya. Nah, tapi itu adalah hal yang dalam tanda petik biasa dahulu kala. Nah, mungkin lebih tepatnya kalau kita bawa dalam konteks masa kini, itu adalah berkomunikasi dengan Akashic Library atau Akashic Record. Jadi, itu juga sebenarnya saat kita bisa berkomunikasi dengan Akashic Library atau Akashic Record, kita downloading something. Jadi, Akashic Library atau Akashic Record itu seperti apa ya? Seperti database di cloud gitu ya. Kalau model sekarang nih IT sekarang ya di cloud. Nah, jadi datanya banyak banget gitu ya, nggak terhitung. Nah, pada saat kita connect, kita download something. Nah, jadi tiba-tiba kita bisa pinter sesuatu hal. Tanpa ada yang ngajarin ya. Nah, itu sebenarnya. Kayak kemarin itu yang terjadi. Kayak kemarin tuh saya ada ketemu teman baru ya. Dia tuh bisa melakukan A, bisa melakukan B, bisa melakukan C. Terus gue tanya, lu belajar sama siapa? Terus dia bilang, enggak, gue cuma tahu aja. Wah, berarti yang ngajarin lu tuh semesta, gue bilang. Jadi download. Ya, jadi contohnya ya, ini teman saya ini yang baru ini di daerah, kemarin saya ke Gading Serpong. Jadi teman saya ini kalau dia kan dia ketemu saya karena tahu ya, saya itu adalah master numerologi gitu ya, gitu ya. Dia nanya sama saya,
Kalau angka kembar atau angel number itu ada artinya gak sih? Nah, saya jawab, oh jelas, angka kembar atau angel number itu pasti ada artinya. Dan ketika Anda sudah mulai menyadari angka kembar atau angel number itu, maka itu adalah pesan, ya, pesan bisa dibilang dari Tuhan, bisa dibilang dari semesta, atau bisa dibilang dari malaikat pelindung Anda, apapun itu, ya, tergantung atau sesuai dengan kepercayaan masing-masing aja. Belief system masing-masing. Nah, intinya itu punya arti, punya makna, dan itu adalah pesan yang memang mungkin saat ini Anda lagi galau, mungkin saat ini Anda lagi happy, atau lagi dalam keadaan apapun, itu adalah pesan yang penting buat si orang tersebut, maksudnya teman saya. Jadi gini, teman saya itu setiap kali kalau dia lihat angka kembar apapun ya, misalkan 111, 2222 atau 1818, pokoknya apapun, yang penting angkanya kembar, dia langsung make a wish. Terus aku tanya sama teman saya, Kenapa kamu lakukan make a wish? Iya, karena saya waktu itu dulu waktu saya kecil saya lihat di film kan. Kalau di film itu kan kalau ada meteor tuh ada komet lewat, saya harus make a wish kan. Nah, dan saya menganggap kalau saya ngeliat angka kembar itu kayak ngelihat komet, makanya saya langsung make a wish. Dan memang benar, kehidupannya dia itu bagus kok. Ya, naik terus, bisnisnya rame dan segala macam. Atau ada juga yang mempercayai bahwa pada saat angka-angka kembar itu sering muncul, maka sebenarnya ada guardian angel yang lagi hadir. Nah, gitu. Atau bukan angka kembar, misalnya tiba-tiba nih ada kita jalan biasa nih, tiba-tiba kita ketemu sehelai bulu, misalnya bulu apa aja, bulu burung misalnya kan, bulu apa gitu kan, yang tidak pada tempatnya. Lah, di jalanan ini kok ada bulu gitu, selembar bulu gitu kan. Nah, itu juga biasanya diartikan dengan tanda-tanda somehow ada guardian angel yang sedang hadir untuk dirimu saat ini, gitu loh. Sama ada orang-orang daerah juga ya kok, kayak itu kita lagi nongkrong nih, ngobrol nih, tau-tau bunyi suara cicak, ya kan? Atau suara tokek, ya kan. Kadang-kadang juga ada tuh, kayak kemarin bulan lalu tuh, saya 3 hari kok saya disamperin kucing. Kucingnya kucing hitam, gitu. Ya kalau ada orang pikir, wah itu sial segala macam. Buat saya enggak. Buat saya itu justru kucing tersebut itu lagi ngejaga saya, lagi menyerap energi negatif dari saya. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau ada kucing itu ya semacam guardian juga ya. Jadi semacam guardian. Jadi dia menjalankan tugasnya, anggap aja kayak gitu ya. Menjalankan tugasnya. Kalau dia kenal kita orang yang butuh ditolong dan memang kita sedang ketempelan sesuatu, misalnya anggap aja bahasanya kayak gitu ya. Anggap aja ketempelan sesuatu, maka dia akan nyamperin kita untuk menyerap apapun yang toksik yang nempel itu untuk dia netralkan. Sehingga kita terbebas. Sebenarnya dia sedang berbaik hati sama kita. Betul. Ya. Oke, thank you Ko Michael sudah kita berdiskusi, ngobrol seru ya. Nanti pastinya saya akan korek lagi ya. Dikorek. Ya, karena Ko Michael ini tuh ilmunya tuh banyak sekali ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari, bisa ya buat kita semua jadi lebih makin berpengetahuan dan berpengalaman lah ya. Kongko aja lah. Kongko lah ya. Nongki. Yang pasti kita akan bahas lebih dalam lagi lah tentang yang namanya metafisika. Ini kan waktunya kurang lebih cuma 1 jam doang ya. Harusnya tuh bisa sampai berhari-hari kok. Tapi ya itu 7 hari 7 malam nggak selesai kalau ngomong seperti ini. Tapi ini menarik banget ya buat teman-teman yang Anda tertarik dengan ilmu metafisika ya. Salah satunya adalah numerologi. Nah, Anda bisa yang pasti Anda bisa subscribe dulu ya. Anda bisa kasih like juga. Anda juga bisa share ke teman-teman Anda ya. Thank you teman-teman ya. Sukses terus. Dah, thank you semua. Bye.